Langsung Mbak, Mas. Silakan Permisi, duduk. Mbak. Iya. Perkenalkan ya Mbak ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Emil yang bertugas di Puskesmas hari ini. Mbak dan Masnya dengan siapa? Kenalan dulu. Saya dengan Mbak Dinda. Dengan siapa? Mas Bob. Oh iya. Namanya siapa, Mas dan Mbaknya? Mbak Dinda sudah tadi Oh, iya. disebutkan, Mbak. Iya. Mbaknya jangan grogi. Oh iya, maaf Mbak ya. Saya lupa Iya. lupa. Nama Mas ya? Mas Bob. Oh iya, umurnya berdua berapa? Saya sih 23, Mbak. Saya 28, Mbak. Umurnya, alamatnya di mana Mbak Masnya? Sama kah atau beda? Saya di sini aja sih, Mbak. Keluhan baru ya. Di sini Mbak dan Masnya ada keluhan apa ya? Kita ini, amin. Jadi gini, Mbak, kita ini baru mau nikah sih. Iya. Oh ya, berarti calon pengantin ya. Nah baik, di sini kan ini calon pengantin kira-kira tanggal berapa Mbak Masnya mau merasakan pernikahannya? Desain. Ya Desember ya. Oke. Nah pernah dengar informasi sedikit nggak tentang calon pengantin gini, konseling gitu? Udah pernah atau belum? Saya belum tahu sih, Mbak. belum Oh ya, belum pernah ya. Belum. Ini datangnya tahu mau periksa di sini dari mana? Kebetulan temannya teman Iya, itu. temannya teman sih. Oh, iya. Ngasih tahu ya kemarin. Oke, iya. Jadi di sini saya selaku bidan akan memberikan sedikit konseling, beberapa konseling tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada calon pengantin. Nah, itu ada beberapa subbabnya, Mbak, bagiannya. Jadi di sini ada konseling tentang pernikahan, hak reproduksi dan seksual, organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki, lalu masa subur, perencanaan dan keluarga berencana. Jadi kan untuk mengetahui Mbaknya nanti pas waktu punya anak ya. Oh, gitu. Lalu kehidupan seksual suami dan istri, masalah-masalah dalam pernikahan, dan kesetaraan gender dalam pernikahan. Pertama saya mulai dari penjelasan tentang pernikahan ya Mbak ya dan Masnya. Nah, pengertian pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kelak dan kekal. Nah, di sini juga kita harus ada tahu persiapan pernikahan. Nah, pernikahan itu harus siap secara kesehatan fisik, kesehatan mental, spiritual, dan finansial yang paling penting. Lalu di sini ada juga hak reproduksi dan hak seksual. Yang pertama di sini hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual. Jadi kan ini di usia subur. Nah, itu harus kita tahu masa reproduksinya itu reproduksinya itu berfungsi dengan baik dan sehat gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, terus hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan reproduksi yang bebas dan tanpa paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Jadi Mbaknya dan Masnya boleh misalnya dalam berhubungan boleh memilih alat kontrasepsinya dengan bebas, mau dengan apapun itu, tidak ada paksaan dan kekerasan dalam berhubungan. Lalu hak untuk bebas memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak-anaknya. Jadi nggak ada paksaan dalam pernikahan ini. Mau berapa jumlah anaknya, mau jarak umurnya berapa juga nggak ada paksaan. Dan yang terakhir hak untuk mendapatkan kepuasan dalam keamanan berhubungan seksual. Jadi kalau berhubungan seksual itu dengan posisi-posisi yang normal aja, ya bukan hal-hal yang kayak membahayakan satu sama lain. Kan biasanya ada gerakan-gerakan yang membahayakan Mbak ya, Masnya. Selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Yang pertama perempuan. Jadi kan di perempuan itu terbagi menjadi 4 organ reproduksi. Yang pertama ada vagina. Vagina ini saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirkannya darah menstruasi dan keluarnya bayi. Jadi di vagina ini biasanya mbak menstruasi itu keluar dari vagina Mbak ya. Nah, selanjutnya ada bagian serviks atau mulut rahim. Nah, salah satu ini struktur rahim bagian bawah yang dia tuh menyempit dan membuka ke arah vagina. Jadi itu alat berhubungannya itu biasanya lewat serviks, mulut serviks. Nah, lalu yang ketiga ada saluran telur, membawa sel telur dari indung infundibulum ke rahim. Nah, pada saluran ini biasanya terjadi proses pembuahan atau kalau misalnya kita hamil tuh terjadinya di saluran ini. Nah, selanjutnya ada rahim, ini tempat berkembangnya janin. Itu reproduksi pada perempuan. Selanjutnya reproduksi pada laki-laki ya Mbak dan Masnya. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada penis. Penis ini
fungsinya sebagai saluran sekaligus tempat keluarnya sperma, itu penis. Yang kedua ada skrotum. Skrotum itu yang bentuknya bulat ya mbak ya, biologi. Itu berperan untuk menjaga suhu testisnya. Yang ketiga ada testis. Ini untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ini tuh hormon yang untuk berhubungan itu nah mbak, untuk misalnya kehamilan. Selanjutnya ada epididymis, tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, setelah itu saya menjelaskan tentang masa subur, perencanaan anak dan KB. Di sini masa subur wanita itu terjadi sekitar 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Jadi sebelum masa haid berikutnya itu 12 sampai 16 hari itu masuk di masa subur. Nah, dengan kata lain ini rata-rata wanita mengalami masa subur antara hari ke-10 sampai ke hari ke-17 setelah dia menstruasi terakhir. Jadi setelah mbak menstruasi itu mbak masuk masa subur sampai ke hari 17. Berarti hari ke-10. Jadi misalnya mbak udah selesai, nah itu udah masuk masa subur. Nah, lalu ini biasanya siklusnya tuh, siklus normalnya tuh mulainya teratur 28 hari sampai 35 hari ya mbak ya. Nah, selebihnya dari itu bisa dikonsultasikan. Lalu perencanaan kehamilan atau mempunyai anak. Nah, ini tuh kita harus tahu, kita mau melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi. Jadi kita harus tahu dulu nanti kita mau pakai alat kontrasepsi apa. Lalu mengkonsumsi vitamin prenatal. Jadi sebelum kita punya anak itu harus kita konsumsi asam folat, tablet tambah darah. Jadi biar lebih siap fisiknya. Lalu menghentikan kebiasaan yang tidak sehat. Misalnya masih merokok. Iya, Ya, misalnya nanti pas waktu mau perencanaan hamil dikurangi merokoknya. Jangan kayak misalnya minum alkohol juga jangan kayak gitu. Lalu mendiskusikan kesiapan fisik, psikis dan finansial keluarganya ya yang terutama. Selanjutnya keluarga berencana. Ini penggunaan alat kontrasepsi sebagai penunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan, dan menghentikan atau mencegah kehamilan dengan tujuan kesejahteraan ibu dan keluarga. Selanjutnya di sini ada kehidupan seksual suami istri. Nah biasanya kan hubungan seksual itu kan bisa kita bicarakan kan, kayak nyamannya bagaimana. Nah itu kita harus tahu, diperhatikan, jangan sebatas cuman kayak kontak fisik aja. Jadi kita di sini harus tahu apa efeknya. Misalnya berhubungan itu bisa membuat hormon endorfinnya meningkatkan, jadi lebih senang, lebih happy. Tetapi harus seperti yang saya jelaskan dengan batas wajar dan normal. Kayak mungkin seminggu tuh biasanya 2-3 kali dalam seminggu kayak gitu. Iya. Lalu biasanya dalam pernikahan kan kita terdapat masalah-masalah, nggak mungkin kan mbak mas jalannya lurus terus, pasti ada lika-likunya. Nah itu biasanya kita harus bicarakan seperti perbedaan pendapat antara kedua orang, biasanya orang tua dan anak itu pasti ada perbedaan pendapat. Lalu masalah keuangan harus dibicarakan dari awal sebelum pernikahan. Misalnya ada biaya-biaya lain-lainnya itu harus diomongkan sebelum pernikahan. Lalu kurangnya kepercayaan atau rasa hormat dalam pasangan. Jadi harus dieratkan kayak menghargai perempuan, menghargai laki-laki, harus saling menghargai lah. Lalu juga perbedaan pola asuh. Jadi nanti pas waktu mendidik anaknya harus disetarakan. Misalnya istrinya bilang nggak boleh, suaminya jangan bilang boleh. Harus sama-sama nggak boleh gitu. Kalau boleh boleh, kalau nggak boleh nggak boleh. Lalu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu dihindari ya mas mbak, karena sudah ada pasalnya ya. Lalu belum memiliki anak. Jadi kayak misalnya belum memiliki anak itu mau dicoba lagi program atau mau ambil anak dari panti asuhan juga diomongin. Lalu masalah sama mertua, biasa kan ada kayak ikut campur mertua gitu. Ya itu kalau bisa dihindarin, dibicarakan. Dan yang terpenting itu dalam sehubungan harus ada komunikasi yang baik. Jadi harus dijaga komunikasinya, apapun itu harus diomongkan. Nah selanjutnya di sini kesetaraan gender pada rumah tangga. Bentuk kesetaraan gender dalam cinta kasih, kebersamaan suami istri, dan menerapkan suasana penuh cinta kasih. Menggalang kerjasama baik dilandasi dengan rasa saling mengasihi, menghormati, dan saling membutuhkan. Lalu bentuk kesetaraan gender dalam perlindungan. Ini suami istri ini bisa melindungi anak-anaknya, anak laki-laki maupun anak perempuan dengan cara yang sesuai dan nggak dibedakan itu mbak cara melindunginya. Lalu bentuk kesetaraan dalam keagamaan. Nah ini suami istri ini harus saling mengeratkan kayak dalam pelajaran agama di keluarga itu dan mempercayai, misalnya agamanya Islam ya, ya mempercayai kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dalam sosial, nah dalam sosial ini harus menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam suatu kesatuan. Nah selanjutnya ini
Bagaimana? Dari penjelasan tadi saya yang jelaskan itu sudah cukup jelas atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup sih. Sudah cukup jelas sih Mbak. Oke, baik. Jadi ini kan tadi rencananya bulan Desember ya. Nanti saya lakukan pemeriksaan juga buat mbaknya. Jadi kan sebelum menikah itu ada pemeriksaan untuk perempuannya. Ya laki pemeriksaan ini aja, tanda-tanda vital aja. Nah, di sini KIA-nya sudah selesai. Nanti kalau misalnya Mbak dan Masnya ada masalah atau ada yang mau ditanyakan, bisa hubungin nomor saya atau ke sini lagi ya Mbak ya. Oh, Iya boleh. Baik, terima kasih. Makasih ya Mbak.